Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, Halo. kita lagi di jalan lagi ya. Ada klakson-klakson atau apa? Karena kita lagi dalam pengungsian, menuju tempat pengungsian karena rumah kita kena banjir. Ya betul guys. Apa nih, kita ngomongin apa soal banjir ini? Ngomongin soal kita tentu ini sih, kalau misalnya ada sesuatu hal yang mengecewakan kita, misalnya kayak musibah banjir gitulah, siapa nih dalangnya gitu. Siapa yang harus disalahin? Siapa yang harus bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat sih orang-orang cenderung menyalahkan misalnya pemerintah gitu. Padahal dia lihat juga ada andil kita juga sih sebenarnya ya, kayak buang sampah sembarangan. Itu hal yang paling sepele dan dapat terpikirkan langsung lah. Buang sampah itu kan simple sebenarnya. Dan juga climate change ya. Climate change ya. Banjir kiriman yang air dapat jumlah debitnya lebih besar itu betul juga gitu-gitu. Iya, betul. Multifaktorial. Multifaktorial. Nah, tapi gimana respon kita yang tekstual? Iya. Nah, dan juga bagaimana kita, karena jalan bareng ini perspektifnya adalah Injil, dan bagaimana Injil memberikan kita cara pandang yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda, mungkin sudut pandang natural kita yang muncul gitu waktu kejadian itu ada. Kalau kamu emang apa waktu kan kita tuh tadi malam tadi memang, kan enggak, sorry bukan malam, tadi iya, dini hari ya, dini jam hari, 2 ya kan. Tiba-tiba kok air masuk, ini perlahan-lahan lampu mati, udah gitu langsung kayak kita bingung gitu kan. Nah, itu apa yang pertama terpikir oleh kamu? Oh, aku pikir gini, kan kita udah bayar listrik ya, kenapa listriknya mati tiba-tiba? Aku kepikiran itu langsung, loh tapi nggak ada suara alarmnya lah. Akhirnya keluarlah aku kan, coba ngecek kenapa mati, apakah rumah orang lainnya juga mati, mau ngintip. Pas sampai di depan kamar mandi kita, pintu kamar, loh kok ada air? Dan airnya biasanya kan kalau ya memang kita 1 bulan lalu kan ada masalah juga ya. Kita air sedikit air dari atas udah banjir gitu dalam rumah. Banjir lokal. Itu kan karena ya waktu aku center, arah airnya itu bukan dari belakang alirannya. Ya, seperti kita pernah alami sebelumnya. Tapi dari depan. Dan pasti lagi dari pintu, ada air udah banyak dari pintu, bawah pintu masuk. Dan ya banjir dah ini gitu. Kecewa sih, bener aku respon pertama kecewa. Abis itu langsung itu sih mikirin, ini salah sih itu tuh pasti tuh gitu. Kayak masa udah ada waktu tapi nggak benar-benar juga gitu kan. Ya aku lupa sih untuk berpikir bahwa aduh Tuhan, kalau momen ini sebenarnya bisa jadi momen belajar gitu, karena pengalaman kita yang bareng-bareng mengalami banjir langsung kan, biasanya kan banjirnya udah ada dulu di rumah baru kita datang gitu kan. Misalnya kayak baru pulang dari Sumedang gitu, pas yang kerja, ya baru pulang dari kerja tiba-tiba rumah udah banjir. Tapi ini pas kita tidur malam-malam diganggu nih tidur malamnya, istirahatnya. Ya harusnya bisa jadi momen kita belajar ya. Apa ya Tuhan bisa aku pelajari dari kejadian ini? Memang natural respon kita, pikiran kita sih awalnya kesel gitu. Aku juga kalau gitu kamu sih. Gimana? Pas aku bilang pipi banjir pipi. Iya. Enggak Pak, kamu bilangnya kan enggak banjir, kamu bilang ada air, kamu bilang kan. Gitu, iya. Apa ya ada air? Aduh, apa salah atap lagi? Mana kamu baru benerin atap kan? Terus apa salah lagi ya gitu. Pas aku keluar, aku tuh kaget dan mau ketawa adalah ngelihat baju-baju dalam kita tuh ngapung. Oh iya, yang tadi mau dicuci tuh. Iya, ngambang-ngambang baju-baju anak-anak. Terus aku kayak, hah? Kok ini ngambang-ngambang sih? Udah gitu aku langsung ke kamar main kan. Kamar main masih kering tapi airnya jalan. Terus aku kayak, ya ini mah udahlah. Respon aku sih, pertama aku nggak sempet mikirin ini salah siapa atau siapa gimana sih. Aku lebih ketakut. Aku takut kayak nggak keburu nih gitu. Ntar saking kencangnya ya. Takut nggak keburu naik ke atas gitu. Makanya aku langsung kayak, aduh ini bawa barang-barang ke atas segala macam gitu kan. Nah ya gitulah. Nah karena kita balik lagi lihat dari perspektif Injil gitu. Kalau lihat di dalam Alkitab sebenarnya kan ya meskipun ini juga bencana yang disebabkan oleh manusia, tapi kita sebutlah ini bencana alam ya, si banjir ya. Kalau balik lagi dulu ke kejadian 1, sebenarnya yang Allah ciptakan tuh kan buminya bumi yang perfect ya nggak sih? Good gitu, dia bilang semuanya tuh in order, baik. Cuman ya karena kita berdosa manusia,
manusia, relasi kita dengan Tuhan rusak, dengan manusia rusak, dengan alam pun rusak kan. Ngomong-ngomong soal in order Iya. dan tentang itu kekacauan itu tentang Iya. relasi gitu. Iya. Tadi pagi aku menemukan analogi yang bagus untuk ngejelasin kenapa banjir sama si adik dan si kakak. Kenapa? Gimana? Karena aku bilang kan, ini kak, banjir itu karena ada air yang jumlahnya melebihi kapasitas yang bisa ditampung, sehingga dia mencari jalan lain. Aku bilang gitu. Oh iya kak, bener kak. Harusnya kan air itu tempat mereka tuh ada di parit, ada di got, ada di sungai, baru mereka mengalir ke laut yang paling besarnya. Tapi karena tempatnya itu udah ditempatin sama yang lain, kayak misalnya sampah, ada yang nyumbat, kayak gitu, ada rumah-rumah yang harusnya nggak ada di situ. Akhirnya membuat dia jalannya jadi nggak ada lagi, atau jalannya lebih sempit. Terus dia bingung, mana nih jalan kita? Yuk cari jalan lain yuk. Akhirnya dia masuk ke rumah kakak deh, sama masuk ke rumah adik. Jadinya banyak deh airnya. Aku pas ngeliat itu mereka kayak, oh iya ya gitu. Banjir itu teh karena air yang seharusnya tidak berada di tempatnya gitu. Iya, benar. Nah, iya itu kan. Jadi Itu betul, dan relasi yang kayak kamu bilang tadi. relasi kita ke alam jadi rusak, semuanya tuh nggak seperti in order yang waktu di awal penciptaan. Akhirnya yang tadi itu harusnya yang airnya ada tempat mengalir, misalnya ada jalur mengalir sampai ke laut, tapi dia jadi nggak, karena udah rusak, jadi nggak in order lagi akhirnya kan. Dan juga keberdosaan kita, aku lihat membuat respon kita pun juga waktu ngadepin ini, ya nggak sih? Iya. Ada rasa marah, kecewa. Ya basically karena human nature tadi sih, human nature yang sudah dikuasai oleh dosa tadi membuat dirinya harus selalu mendapatkan kenyamanan. Iya, kayak marah, kesel. Kalau direfleksin lagi, berarti sebenarnya aku masih ada nih menaruh sedikit harapan dan bergantung kepada benda-benda ini untuk membuat aku merasa nyaman, buat aku senang, buat aku konten. Ruang belajar mereka. Ruang belajar tertata mereka dengan baik. Tapi ngeliat tadi kayak jeng itu kayak gitu. For your information lagi guys, ruang belajar si Prasema ambruk. Plafon, karena plafonnya saking banyaknya nampung air ya. Kita terima air soalnya bukan dari bawah doang. Kita dari atas juga. Atap kita juga bocor. Ya gitulah, intinya chaos lah ya. Dan ada sebelnya gara-gara itu sih. Udah gitu tidurnya juga kan gak nyaman ya jadinya tadi malam kan di atas, mana kotor apa segala lembab. Tapi ya bersyukur lah ya, karena kita orang-orang Kristen yang udah menerima apa yang udah Kristus lakukan di kayu salib, dan Roh Kudus ada dalam hati kita, itu memampukan kita untuk berpikir dengan pola pikir yang lain gitu, menghadapi si banjir-banjir ini, dan juga mungkin kejadian-kejadian tak terduga lainnya gitu. Iya kan, kayak belajar memang cuma Kristus aja lah yang bisa dijadikan identitas kita, harapan kita, sumber kebergantungan, pusat hidup kita, fondasi apapun itulah yang intinya core gitu. Kalau kepada barang, bener kata di Alkitab kan, gengat dan karat tuh bisa hancurkan ya, dalam kasus kita air. Yang bisa hanya dijadikan satu-satunya fondasi yang kuat itu ya Kristus. Kayak ada lagunya kan, Jesus, you're my firm foundation. Aku sempat ini loh, ya ampun Tuhan, ini kan rumahnya udah tinggi ya. Iya. Iya, kayak kenapa bisa-bisanya ini masih banjir gitu loh. Maksud aku mau setinggi apa lagi sih rumahnya? Melihat hal yang lain yang selain daripada hal rumah ini ya, kayak misalnya kita kan udah dapat nih beasiswa LPDP, terus karena udah punya, terus merasa kayak wah aku udah satu langkah lagi nih untuk memiliki kesempatan belajar. Nah tapi gimana kalau misalnya LOA dari kampusnya itu nggak dapat pada akhirnya dan LPDP-nya hangus gitu? Pertanyaannya adalah, kecewakah si Bobby? Nah kayak gitu, sama kayak rumah ini kan, ekspektasinya tadi kamu udah bilang bagus, bahwa posisinya udah strategis, sudah tinggi dan lain sebagainya, harusnya bisa menahan banjir dong. Sama kayak aku juga nanti nggak dapat kampus yang sebenarnya udah kita coba, apakah kita masih bisa bersyukur gitu? Nah itu juga sih, kadang kalau aku masih menempatkan identitasku balik lagi ke hal-hal duniawi, pengakuan orang terhadap harus studi dan lain sebagainya, itu juga bisa membuatku kecewa dan akhirnya melupakan bahwa kan udah punya Kristus gitu. Kristus saja kan sudah cukup sebenarnya. Jadi merefleksikan ke hal-hal lain. Aku teringat di Alkitab kan ada yang dimana hartamu berada di situ hatimu berada kan. Harta ini kan not necessarily harus benda-benda kan. Dalam hal khusus kita mungkin hartanya iyalah benda gitu ya, perabot di rumah gitu. Ketika itu hancur saya atau kayak rusak karena banjir dan kita kecewa, itu membuktikan sebenarnya berarti Tuhan atau hati kita tuh ada di benda-benda itu kan. Kalau kasus kamu tadi misalnya hatimu tuh adanya di pengakuan orang akan gelar misalnya. Sama, itu kan ada pernah Tim Keller pernah bilang yang
kamu pernah yang kamu iya dia bilang, si Tim Keller bilang, kamu mau tahu nggak, katanya di khotbahnya nih ya, kamu mau tahu nggak cara ngecek Tuhanmu tuh apa, katanya. Nah terus dia bilang, coba misalnya nih Tuhanmu adalah kayak tadi kamu sekolah, atau misalnya Tuhanmu adalah rumah. Kalau diambil itu rumah, kamu masih bisa happy atau kamu udah depres. Kalau kamu depres ya udah berarti itu Tuhannya. Gitu katanya cara ngeceknya. Kalau John Piper lebih parah. Dia pernah bilang lebih ngeri. Dia bilang kayak gini, waktu misalnya kita kehilangan anak kita karena seseorang menabraknya di depan rumah kita, dan kemudian kita menggendong anak kita itu dan memeluknya kuat-kuat sambil berkata, I praise you Lord, aku memujimu ya Allah, gitu. Padahal anaknya mati gitu. Segitunya lah hati kita itu menginginkan satu-satunya gimana ya bilangnya itu, aku nggak yakin sih aku juga bisa kayak gitu loh. Sampai bilang Tuhan hanya Engkau yang ku perlu gitu, bukan bahkan rumah ini, bukan bahkan pekerjaanku, bahkan anak-anakku. Bisa nggak ya aku kayak gitu loh. Punya perspektif yang supranatural kayak gini nih memang perlu dilatih. Sama kayak otot, dia tuh perlu tahanan yang makin lama makin besar supaya dia makin bisa bertumbuh kan. Ya hipertrofi makin besar, bukan jadi hiperplasi yang jadi ya bertambah jumlahnya kayak gini. Misalnya kayak orang yang mabuk agama. Kalau mabuk agama ngerti lah ya. Yang malah jadi ini toksik kan. Jadi toksik. Kalau hipertrofi itu kan otot berguna. Jadi kalau mengingat lagi ya apa yang udah Tuhan Yesus lakuin buat kita, dia balik-balik lagi nih ya guys, jangan bosan bahwa Yesus itu apa yang dia lakukan. Dia tuh lebih dari sekedar guru, lebih dari sekedar teladan, dan lebih dari sekedar tokoh Kristen, tokoh agama. Ya kan, lebih dari sekedar kalau di game tuh jadi apa sih namanya, hero ya. Lebih dari sekedar itu, dia tuh Tuhan datang ke dalam dunia menebus dosa kita, dan menebusnya tuh mengambil penalti yang paling gede dengan cara mati yang paling mengerikan di salib. Tujuannya tuh supaya kita tuh bisa, pendosa-pendosa ini bisa punya relasi lagi dengan Tuhan kan? Bisa dikasihi lagi oleh Allah dengan leluasa, semuanya bisa in order lagi sama seperti pada saat pertama. Nah, menyadari hal itu, aku tuh bersyukur sekali kita udah ada di dalam Kristus, karena kayak di Roma 8 ayat 35 itu, apapun yang ada di dunia ini, penindasan, kelaparan, nah teman-teman buka aja ayatnya ya. Kecelakaan, banjir, kebangkrutan bisnis, banjir, kegagalan studi, kematian, tidak sembuhnya penyakit, kematian orang terdekat. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah gitu, dengan kasih Allah yang kita dapat di dalam Kristus kayak gitu. Jadi itu tuh jadi alasan terbesar untuk bersyukur gitu. Mungkin kan kita ke anak-anak bilangnya kayak, kita bersyukur ya masih ada lantai 2, kita masih bisa tidur di atas. Terus kalau nggak ada AC pun kita bisa di mobil ada bensinnya, jadi bisa nyalain AC kayak gitu-gitu kan. Itu sebenarnya kayak psikologi pikiran positif sih kalau kayak gitu. Kita pernah bahas juga tuh di episode berapa tuh yang tentang bersyukur. Nah, dan itu memang penting, maksudnya untuk ngajarin anak, dalam konteks ngajarin anak-anak to always see the bright side kan. Tapi sebagai orang Kristen harusnya alasan kita bersyukur tuh lebih fundamental lagi gitu, daripada sekedar mencari-cari apa yang bright side-nya, tapi bahkan in the dark side gitu. Gak ada satu dark event apapun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Itu tuh penghiburan banget. Itu membuat aku yakin bahwa aduh Tuhan, kami ngepel-ngepel yang kotor itu Tuhan tahu semuanya gitu. Kayak kami tidur-tidur ditilam di atas dengan debu dan segala macam kelembapan ini, Tuhan tahu. Kami deg-degan takut rumah ini bocor segala macam, Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu lah, gak lupa kok dia, karena gak ada satupun yang bisa misahin kita lagi dengan dia gitu. Ya, dan bahkan teman-teman Allah juga peduli untuk teman-teman yang kebanjirannya mungkin lebih parah, lebih kita berat. Juga harus acknowledge ada orang-orang, teman-teman yang lebih, bahkan udah beberapa kali kayak ada teman kita dalam tahun ini aja udah beberapa kali kebanjiran gitu, yang kerugiannya mungkin lebih berat, yang mungkin pas lagi kebanjiran ini nggak ada keluarga terdekat. Kalau kita kan kita masih ada nih suami istri, mungkin ada yang keluarga pasangan lagi PDS atau kayak gimana, pas lagi juga ada orang tua yang sakit dan segala macam. Kita kan yang lebih berat lah gitu daripada yang kita alamin sekarang. Tapi teman-teman bisa take heart, banyak kasih karunia Allah dan kemurahan Tuhan tuh tersedia juga gitu, dan Allah tuh tahu loh kondisi teman-teman. Tapi aku belajar banget contentment tuh dari si Prashema sih. Mereka nggak mengeluh, nggak banyak rengekan, mereka malah ngetawain kita yang siram-siram tuh, terus kayak beresin mainan mereka masih cherish gitu. Yang ini masih bagus mainannya, yang ini bukunya masih bagus. Ya bener sih kata Tuhan, belajarlah dari yang kecil ini. Oke, baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya.